warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan tentang teori belajar konstruktivisme. Apa itu teori belajar konstruktivisme? Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan meningkat. Adapun tokoh-tokoh dari teori konstruktivisme adalah 1. Hill, tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang sudah dipelajari seseorang. 2. Szymanski, aktivitas yang aktif ketika peserta didik melatih sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari, dan merupakan proses penyelesaian konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. 3. Carly dan Margareta, proses belajar yang diawali dengan adanya konflik kognitif, sehingga akhirnya pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik lewat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. 4. Tobin dan Timmons, pembelajaran berlandaskan pandangan konstruktivisme yang harus memperhatikan 4 hal, yakni pengetahuan awal seseorang, belajar lewat pengalaman, interaksi sosial, dan tingkat kepahaman. 5. Samsul Hadi, sebuah upaya untuk membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Tujuan dari teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini dikembangkan dari teori kognitif. Adapun tujuan penggunaan teori ini adalah sebagai berikut. 1. Membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. 2. Mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. 3. Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. 4. Mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir aktif. Keunggulan teori belajar konstruktivisme. Adapun keunggulan teori belajar konstruktivisme dibanding dengan teori belajar lainnya adalah sebagai berikut. 1. Menuntut keaktifan peserta didik untuk menentukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. 2. Teori belajar ini fokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. 3. Peserta didik dituntut untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif. Penerapan teori belajar konstruktivisme ialah 1. Mampu membentuk pemikiran peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. 2. Kembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. 3. Memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. 4. Membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Demikian tadi pemaparan teori dari kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Bambang Kristullah yang telah membimbing kami dan juga teman-teman yang selalu setia dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.